Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video e-mentoring kali ini kita akan membahas soal-soal mata kuliah Ekonometrika 1 ya. Jadi pastikan dulu kalian sudah mendownload file soalnya. Lalu kalau bisa kalian coba kerjain dulu ya gitu. Jadi kalau misalkan udah bingung, nah baru kalian bisa melihat video pembahasan soal-soalnya di e-mentoring kali ini. Oke, kita mulai aja. Jadi kita bahas dulu dari yang bagian A ya, yaitu bagian mengisi pernyataan benar atau salah pada suatu pernyataan. Soal nomor 1, salah satu asumsi model regresi linear adalah semua error atau galatnya menyebar sama dengan ragam, sama dengan error kuadrat sama dengan tau kuadrat. Di sini nggak ada betanya ya, sorry ya. Mungkin ketulis atau gimana. Jadi maksudnya seperti ini nih. Nah, jadi cukup sampai di tau kuadrat ini aja. Oke, kalau misalkan ragam dari errornya sama dengan tau kuadrat yang ini adalah asumsi yang berkaitan dengan heteroskedastisitas. Kalau dia sama dengan tau kuadrat seperti ini, berarti dia asumsinya adalah homoskedastis. Kayak gini ya, homoskedastis. Kebaca kan ya? Soalnya kalau tulisannya jelek, ya mohon maaf aja ya teman-teman. Oke, jadi sedikit ya penjelasannya. Jadi kalau asumsi yang harus dipenuhi itu di model regresi linear, salah satunya dia itu harus homoskedastis, tidak boleh heteroskedastis. Jadi maksudnya kalau homoskedastis itu misalkan di sini ada grafik ya antara X dengan error. Mungkin boleh juga kalau kalian pakainya SR ya. SR itu standar residual yang udah dibakukan errornya. Jadi kalau dia homoskedastis, sebaran dari errornya itu menyebar secara konstan. Jadi kalau secara konstan itu misalkan kita kasih batas antara nilai error yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Jadi plotnya itu bentuknya seperti ini ya. Jadi dia menyebarnya secara konstan, tidak ada mengalami peningkatan ataupun penurunan. Berbeda halnya kalau dia heteroskedastis. Kalau heteroskedastis itu ini error atau standar residual, dia itu bisa menyebar secara meningkat seperti ini ataupun nanti menurun ya, gitu. Nah, kalau misalkan hetero dia bentuknya seperti ini. Jadi sisaannya itu menyebarnya semakin lama, semakin meningkatnya X, maka dia sebaran errornya itu makin membesar, rentangnya itu makin membesar ya. Berbeda kalau yang ini. Kalau yang ini tuh selalu konstan sama. Tuh. Berarti ini adalah bentuk homoskedastis di mana ragamnya itu sama dengan notasinya tau kuadrat seperti ini ya. Kalau heteroskedastis yang di bawah. Skedastis. Berarti dia tidak sama dengan tau kuadrat seperti ini. Berarti dia nggak konstan maksudnya gitu. Oke. Berarti untuk nomor 1 ini jawabannya benar. Untuk nomor 2, dalam model linear sederhana, jika ragam nilai-nilai XI besar, maka selang kepercayaan untuk dugaan slope betanya semakin sempit. Benar nggak? Oke, ini kita hapus dulu ya. Oke, kalau kita misalkan mencari selang kepercayaan, berarti untuk selang kepercayaan ini ada di pertemuan kedua mungkin ya, tentang model regresi linear sederhana. Kalau misalkan kalian mencari selang kepercayaan, itu kan bisa dicari dari, kalau di sini notasinya mencari slope beta ya. Berarti beta plus minus T untuk N min 2 lalu dikalikan dengan simpangannya kan. Simpangan dari beta itu. Seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ragam itu kan ini ya notasi ragam.
Di mana di sini aja. Ragam itu kan SB kuadrat gini ya. Kalau dia jadi simpangan baku atau standard deviation, berarti dia harus diakarin dulu ya. Berarti diakarin gini, baru dapat SB-nya ini gitu. Tapi di soal yang diketahui itu kan ragam ya. Nah, yang diketahui ragam, sedangkan untuk rumus mencari selang kepercayaan itu kita memerlukan simpangan bakunya. Oke, berarti kita buat aja di sini kesimpulannya ya. Kalau ragamnya makin besar, berarti kalau diakarin simpangan bakunya semakin apa? Simpangan baku dari betanya itu juga semakin besar. Gini ya. Karena dia berbanding lurus kan. Nah, kalau misalkan simpangan bakunya ini semakin besar, otomatis selang kepercayaannya ini juga semakin besar gitu. Jadi karena kalau misalkan nilai ininya makin besar, ini kan tadi makin besar nih. Yang simpangan baku betanya semakin besar, otomatis plus minusnya juga makin lebar. Jadi kalau misalkan digambar di tengah-tengahnya sini ada beta, kalau plus minusnya, kalau ini angkanya makin besar, plus minusnya juga semakin jauh kan jaraknya. Ini bagian minusnya, ini bagian plusnya. Jadi kalau makin besar ya dia bentuknya ya jarak antara ini dan ininya itu semakin jauh gitu. Kalau yang ini semakin ke kanan, kalau ini semakin ke kiri. Oke, ya kurang lebih bentuknya kayak gini ya. Jelek banget gambarnya. Oke. Tapi di sini pernyataannya gini, kalau kalau ragamnya itu bukan simpangan ya, sorry ya. Kalau ragamnya makin besar, selang kepercayaannya malah makin sempit. Berarti benar nggak? Salah ya, seharusnya simpangannya itu semakin besar. Jadi dia berbanding lurus semua antara ragam maupun simpangan baku terhadap selang kepercayaannya. Berarti ini jawabannya benar. Sorry, kok benar? Salah ya. Sorry. Oke, berarti ini jawabannya salah. Oke, untuk nomor 3, dalam model Y sama dengan beta ditambah beta 2 kali X2 tambah beta 3 kali X3. Peubah X2 dan X3 bukan merupakan peubah acak. Oke, ini dihapus dulu. Oke, kalau untuk model regresi seperti ini, peubah bebasnya yaitu X2 dan X3 itu dia harus memenuhi variabel fix ya, atau variabel tetap. Variabel gimana ya tulisnya ya? Ya, variable fix. Kenapa? Karena kalau variable fix itu nilainya sudah ditentukan. Atau nama lainnya apa? Yaitu bisa bertindak sebagai variabel eksogen. Tuh. Jadi ini pernyataan yang nomor 3 itu benar. Kan bukan merupakan peubah acak, berarti dia merupakan variabel fix ya. Nah, untuk nomor 4, dalam model Y sama dengan beta I ditambah beta 2 kali X2 sama dengan yang di atasnya, di mana beta 2 menggambarkan dugaan rata-rata perubahan Y jika X2 tetap dan X3 yang berubah 1 unit. Oke. Bagaimana cara kita menginterpretasikan si beta 2? Di mana ya, di sini aja ya. Beta 2 interpretasinya apa? Ini menggambarkan rata-rata perubahan Y jika, nah di sebelah beta 2 kan X2 tuh. Berarti jika X3 tetap dan X2 berubah 1 unit. Nah, jadi interpretasinya seperti ini ya, bukan X2-nya yang tetap gitu. Kalau X2-nya yang tetap itu ketika kalian menginterpretasikan si beta 3 yang ini gitu. Jadi kalau menginterpretasikan beta 2
Ya rata-rata perubahan Y jika X2 berubah 1 unit dengan catatan X3-nya harus tetap atau harus konstan. Kenapa? Karena ini model regresi linear berganda ya. Kalau sederhana kita nggak perlu kasih keterangan siapa yang sebagai variabel tetapnya gitu. Tapi kalau untuk regresi linear berganda, maka ketika kita menginterpretasikan slope dari beta 2, beta 3, maka variabel yang selain dari slope-nya itu harus kita ubah menjadi variabel konstan atau tetap. Kayak gitu ya. Jadi pernyataan yang nomor 4 ini pernyataannya salah. Kebalik dia. Nah, untuk nomor 5, jika koefisien regresi diduga dengan metode OLS, ordinary least square, maka dugaan koefisiennya bersifat blue. Oke, benar nggak nih? Nah, kalau koefisien regresi diduga dengan menggunakan metode OLS, maka belum tentu koefisiennya bersifat blue. Agar dia bersifat blue, maka harus ada asumsi yang harus dipenuhi kan? Masih ingat asumsinya apa aja? 1, dia itu harus tidak ada ya, tanpa aja deh, tanpa multicol. Yang kedua, tanpa heteroskedastis. Yang ketiga, tanpa autokorelasi. Multicol itu ya nanti dibaca lagi ya. Walaupun nanti untuk kaidah pelanggaran asumsi ini nanti lebih banyak dibahas di sesi UAS. Tapi maksud pernyataan nomor 5 ini gini, kalau koefisien regresi diduga dengan metode OLS, maka udah pasti, maksudnya gitu ya, maka koefisiennya udah pasti bersifat blue. Enggak ya. Jadi ketika kalian meregresikan suatu data, belum tentu datanya itu sifatnya blue. Kenapa? Karena kalau datanya itu bersifat blue, dia harus memenuhi 3 asumsi klasiknya. Data itu variabel bebasnya nggak boleh ada multicol, terus sisaannya menyebar konstan atau homoskedastis, terus yang ketiga sisaannya itu tidak dipengaruhi oleh rentang waktu gitu, atau dia tidak boleh autokorelasi. Jadi yang nomor 5 itu pernyataannya salah. Nah, untuk nomor 6, jika koefisien regresi diduga dengan metode OLS, maka jumlah kuadrat regresinya minimum. Oke, ini benar nggak? Kita hapus dulu ya. Kalau koefisien regresi diduga dengan metode OLS ini adalah metode yang menggunakan jumlah, maksudnya ketika dia mencari penduganya ya, mencari penduganya itu dengan menjumlahkan kuadrat sisaan minimum. Jadi bukan kuadrat regresinya, tapi sisaannya. Itu makanya notasinya kan gini ya, sigma error kuadrat. Oke. Berarti yang nomor 6 ini jawabannya salah. Oke, seperti itu ya. Untuk yang B, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan OLS dan asumsinya. Oke, ini berarti ya teori-teori biasa ya, hafalan. Apa yang dimaksud dengan OLS? OLS atau ordinary least square. Jadi OLS itu adalah salah satu metode untuk mencari nilai dugaan dengan cara melihat selisih antara data aktual dengan
data dugaan. Oke, selisih antara data aktual dengan data dugaan, nama lainnya apa sih? Error ya. Apa ya bahasanya gimana ya? Salah satu metode untuk mencari nilai dugaan dengan cara ini, jangan melihat deh. Menjumlahkan error minimum. Notasinya sigma error kuadrat. Ya, seperti ini ya. Nah, untuk asumsinya apa aja? Asumsinya yang harus dipenuhi itu agar dia nanti estimasinya bersifatnya blue ya. Blue itu artinya best linear unbiased estimator. Yang pertama yang harus dipenuhi, dia itu tidak boleh, bahasa ringkasnya, tanpa multikolinear ya. Kolinearitas. Tuh. Maksudnya tanpa multikolinearitas itu berarti antar variabel bebas bisa X1, X2 dan seterusnya tidak ada hubungan, tidak ada korelasi maksudnya. Tidak ada korelasi. Yang kedua, tanpa heteroskedastis. Tanpa heteroskedastis berarti dia harus homoskedastis gitu ya. Skedastis. Oke, kalau homoskedastis itu pengertiannya sisaan atau error dia harus menyebar secara konstan. Oke. Oh, yang ketiga nggak muat ya, yang ketiga di atas aja deh. Yang ketiga, dia itu tidak tanpa autokorelasi. Jadi maksudnya tanpa autokorelasi itu sisaan atau error tidak dipengaruhi oleh waktu. Atau nama lainnya apa? Lag. Gitu ya. Oke, jadi pengertiannya OLS itu salah satu metode untuk mencari nilai dugaan dengan cara menjumlahkan selisih antara data aktual dengan data dugaan atau nama lainnya error yang mencari yang minimum. Oh iya. Apa ya bahasanya ya? Kuadratnya lupa. Menjumlahkan error kuadrat minimum. Jadi ini disisipkan kuadrat ya. Sorry. Kuadrat minimum gitu. Asumsinya apa aja? Nggak boleh ada multicol, nggak boleh ada hetero, sama nggak boleh ada autokorelasi. Nanti cara datanya kalau multicol gimana, kalau hetero gimana, kalau autokorelasi gimana, cara ngatasinnya itu nanti dibahasnya di sesi UAS ya. Oke, untuk yang nomor 2 ini agak panjang nih. Kita hapus dulu ya. Untuk nomor 2 diketahui sebuah penelitian ekonomi dilakukan menduga fungsi pengeluaran untuk impor dalam juta US dollar. Notasinya Y menggunakan variabel GNP dan indeks harga barang. Oke, kita tulis dulu ya. Fungsi pengeluaran untuk impor Y, berarti Y sama dengan impor. Satuannya US dollar juta. Terus menggunakan variabel X1-nya itu menggunakan GNP. Satuannya US dollar juta juga. Lalu menggunakan X2-nya itu indeks harga. Indeks harga satuannya ada nggak? Nggak ada ya.
Karena dia kalau indeks harga itu nggak ada satuannya. Karena namanya indeks nggak ada satuannya ya. Oke, jumlah datanya itu n-nya sebanyak 10. Kayak diketahui sigma x1 kuadrat sekian, x2 kuadrat sekian, dan sampai rataan x2-nya itu sebesar 3800 ya. Dimana lambang, ini typo ya, lambang peubah dengan huruf kecil berarti bentuk simpangannya xi kecil sama dengan xi besar dikurang rataan x-nya. Pertanyaannya, dugalah persamaan regresi y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 x1 ditambah beta 2 x2 dan interpretasikan. Oke, ini adalah model regresi linear berganda ya. Model regresi linear berganda. Jadi kalau mencari model regresi linear berganda, kalau misalkan yang diketahui sigma x1 kuadrat sekian, x2 kuadrat sekian, dan seterusnya, kita harus mencari nilai beta 1, beta 2, lalu mencari beta 0-nya secara manual gitu. Walaupun nanti ketika kalian skripsi ya nggak mungkin kalian nyari nilainya secara manual ya. Pasti menggunakan bantuan software. Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Nah, nanti silakan kalian cek ya di pertemuan ke berapa ya kalau untuk linear berganda, ketiga ya. Nanti ada rumus mencari beta 1 gimana, beta 2 gimana, dan beta 0-nya gimana. Oke, ini aku tulis aja rumusnya dulu. Mencari beta 1 topi. Beta 1 topi itu rumusnya sigma x1y dikalikan dengan sigma x2 kuadrat dikurang sigma x2y dikalikan dengan sigma x1 x2. Oke, ini rumusnya emang panjang ya, tapi kan kalian boleh ngelihat sheet ya. Nanti ditulis aja di sheetnya, terus nanti dibagi sigma x1 kuadrat dikalikan dengan sigma x2 kuadrat dikurang sigma x1 x2 kuadrat. Kalau nggak salah kayak gini ya. Pokoknya nanti pas kalian mau mencari beta 1, beta 2, rumus di bagian bawahnya ini selalu sama gitu. Di bagian penyebutnya itu selalu sama. Oke, beta berarti mencari beta 1. Beta 1 dulu ya kita cari ya. Oke, sigma x1 kali y berarti berapa di sini? Warna merah aja deh. Sigma x1 kali y itu nilainya 775. Ya kan? Sigma x2 kuadrat itu nilainya 192 ya. 192 dikurang sigma x2 kali y itu nilainya 140. Sigma x1 x2 nilainya 1019 dibagi sigma x1 kuadrat itu 6086 kali sigma x2 kuadrat itu 192 dikurang sigma x1 x2 kuadrat, berarti sigma x1 x2 kan 1019 tapi dikuadratin ya. Oke, berarti ini topinya lupa. Berarti beta 1 topi sama dengan, oke, ini hasilnya 148.800 dikurang yang ini hasilnya nanti cek, bisa kalian cek pakai kalkulator sendiri ya. 142.660 dibagi ini 1.168.512 dikurang 1.038.361. Oke. Terus ini nanti hasilnya pokoknya kalau kalian pakai kalkulator 0,04, sorry bukan 0,04. Oh iya benar ya, 0,047. Sebenarnya 0,046 berapa gitu, tapi ya supaya mudah dibuletin aja ya. Oke. Jadi hasil beta satunya itu yang ini nilainya.
Lalu kita lanjut ke bagian beta topi yang kedua. Oke, mencari beta topi yang kedua, kita tulis dulu rumusnya ya. Sigma X2Y dikalikan dengan sigma X1 kuadrat terus dikurang sigma X1Y dikalikan dengan sigma X1 X2 per sigma X1 kuadrat dikalikan dengan, ini sama ya, sama yang di atasnya ya, yang tadi X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Berarti beta 2 topinya itu, oke, nilai di atasnya X2 X2 kali Y itu 140, X1 kuadrat itu 6086, X1Y itu nilainya 775, X1 X2 itu nilainya 1019. Kebaca kan ya? Sorry ya kalau tulisannya jelek banget ya. Astaga. Ini hasilnya tadi pokoknya 1.168.512 dikurang 1.038.361. Oke, nanti hasil ujungnya coba cek pakai kalkulator ya. Siapa tahu ntar berbeda sama yang ini. Hasil ujungnya itu 0,479. Tuh. Ini kita kotakin dulu. Ini juga. Oke, terserah sebenarnya mau kalian ngambil berapa angka di belakang komanya ya terserah ya. Tapi emang kalau semakin panjang angka di belakang komanya ya dia makin akurat gitu. Tapi kalau kalian malas banget buat ngitungnya, ya udah tinggal bulatin aja. Tapi ya jangan sampai bulatin jadi 0,4 atau 0 gitu ya. Jangan ya, itu kan ngambilnya banyak banget tuh pembulatannya. Tuh, jadi ya kira-kira menurut kalian yang mendekati aja lah ya. Oke, beta 1 udah dapet, terus beta 2 udah dapet. Maka mana lagi yang kita hapus ya? Ini di bawahnya aja. Maka tinggal kita mencari beta 0. Oke. Mencari beta 0 berarti sama dengan, nah untuk mencari beta 0 ini kan nilainya konstanta ya. Nilainya konstanta berarti nanti rumusnya gini. Y bar dikurang hasil dari beta 1 dugaannya dikalikan dengan, kok beta lagi nih, X1 bar dikurang dengan beta 2 topi dikalikan dengan X2 barnya. Oke, jadi makanya kalau kalian mencari secara manual, kalian harus cari slope-nya dulu. Cari dulu nilai ini, baru cari nilai ini, supaya kita nanti akhirnya bisa mencari nilai konstantanya. Sama dengan Y barnya ada di soal ya, yang 6500. Oke, 6500 dikurang beta satunya tadi kita dapatnya 0,047 ya. X1 bar itu diketahui di soal nilainya sebesar 2500 dikurang beta 2 topinya itu yang udah kita cari tadi 0,479. X2 barnya 3800. Jangan lupa di download dulu nanti soalnya ya. Tuh, nanti kalau bisa ketika kalian menyimak video ini ya kalian bisa sekalian ngelihat yang diketahuinya juga ya. Oke, jadi dapat nanti beta 0-nya itu nilainya 4562. Enggak rapi ya. 4562,3. Oke, ini kita kotakin. Oke. Nah, karena ketiganya udah dapat, berarti kita sudah bisa membuat modelnya. Hampir kehapus.
Oke, berarti modelnya gimana? Modelnya kan dia nulisnya gini ya, Y sama YI ya, karena dia datanya cross section. Berarti beta 0 plus beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2. Berarti YI sama dengan beta 0 nya tadi dapatnya berapa, yang ini ya, 4562,3 ditambah beta 1 nya 0,047 X1 I ditambah beta 2 nya 0,479 kalikan dengan X2 I. Gitu ya. Nah, cuman emang agak lucu sih soalnya. Kenapa? Karena diketahui di soalnya itu menggunakan 10 data, menggunakan data 10 tahun terakhir. Seharusnya ini bentuknya harus pakai T ya, karena dia datanya time series. Oke, terus diinterpretasikan juga. Oke, interpretasinya ini berarti interpretasi dari konstanta itu ketika X1 dan X2 nya 0 kan. Berarti ini rata-rata impor ketika tidak terdapat X1 nya itu tadi misalkannya GNP ya, GNP dan X2 nya indeks harga. Indeks harga adalah sebesar 4562,3. Tuh. Jadi interpretasinya seperti ini ya. Ya, walaupun terkadang ketika kita menginterpretasikan konstanta ada yang logis dan ada juga yang nggak logis ya. Tuh. Ya, jadi pengertian 4562,3 itu seperti itu. Nah, untuk pengertian interpretasinya dari 0,047 berarti karena ini regresi linear berganda, berarti harus ada variabel bebas yang kita anggap konstan. Berarti ini adalah rata-rata peningkatan impor ketika, karena ini X1 berarti ketika GNP ya, GNP meningkat sebesar 1, satuannya tadi $1 juta ya, berarti US dolar juta, kebalik ya, sorry, berarti ini 1 juta US dollar adalah 0,047, satuannya juta, satuan impor sama ya, juta US dollar, dengan catatan ceteris paribus. Ya udah bikin gini aja kalau misalkan kalian malas banget nulis ketika indeks harga dianggap konstan gitu. Ya udah ganti aja ceteris paribus gitu, susah banget ya. Susah amat. Oke, untuk yang 0,479 kita panjangin dulu ke bawah. Di sini aja. Oke, berarti ini pengertiannya ya mirip-mirip dengan yang ini ya. Rata-rata peningkatan impor ketika indeks harga meningkat sebesar, karena nggak ada satuan ya udah kita tulis satu aja ya, adalah berapa tuh, 0,479 juta US dollar dengan tambahan ceteris
paribus. Oke, berarti seperti ini ya jawaban untuk yang A-nya. Panjang banget ya. Oke, untuk yang C. Oke, nanti boleh kalian tulis dulu ya. Kalian tulis dulu. Sekarang ini kita hapus aja dulu ya. Modelnya, terus ini interpretasinya. Nanti kalian stop dulu videonya, terus boleh kalian salin ya. Nah, untuk yang C, jika diketahui simpangan baku dari Y itu sebesar 7004,8, simpangan baku X1 100,3, tentukan besar koefisien baku untuk X1 dan X2, serta tentukan variabel bebas mana yang memiliki kontribusi terbesar dalam menjelaskan Y. Oke, berarti kalau untuk menjelaskan Y, kita pengen tahu kontribusi yang... pencet, sorry. Tantar. Yang ini tadi ya. Sorry. Oke, kalau misalkan kita ingin tahu kontribusi mana yang paling besar, berarti kita bisa menggunakan koefisien baku ataupun nanti menggunakan elastisitas ya. Tapi karena di soalnya ditanya koefisien baku, maka kita tulis dulu rumusnya. Untuk mencari koefisien baku, berarti rumusnya beta 1 topi beta I, terus ada tanda bintang di sininya, sama dengan beta 1 topinya dikaliin dengan simpangan baku dari XI, terus dibagi dengan simpangan baku dari Y-nya. Oke, itu kalau misalkan mencari koefisien baku. Kenapa? Karena belum tentu gini. Dari beta 1-nya kan 0,047, beta 2-nya 0,479. Jadi 0,047 sama 0,479 ini belum menggambarkan kontribusi mana yang paling besarnya. Itu bukan berarti gini. Kalau indeks harga itu nilai beta 2-nya 0,479 nih, lebih besar dari 0,047. Udah pasti indeks harga kontribusinya paling besar. Itu belum tentu ya, gitu. Makanya cara kita memeriksa apakah dia itu terbesar atau enggaknya bisa dengan dua cara, bisa dengan koefisien baku ataupun elastisitas. Tapi karena soalnya ditanya koefisien baku, ya udah kita pakai rumus koefisien baku, yaitu beta I sama dengan beta I bintang sama dengan beta I dikali simpangan baku dari X-nya, terus nanti dibagi dengan simpangan baku dari nilai Y-nya. Gitu. Itu untuk yang C ya. Oke, berarti langsung aja. Untuk yang beta 1 topi bintang, berarti sama dengan beta 1 kan nilainya berapa tadi? 0,047 ya. Kali simpangan X1 itu simpangan X. Ya, simpangan X-nya itu sebesar 100,3 dibagi dengan simpangan baku dari Y-nya itu sebesar 7004,8. Ini nanti hasilnya sekitar 0,00006. Panjang banget ya. 0,0067. Kalau untuk yang beta 2 bintang, berarti ini 0,047 kali sigma sih. Koefisien baku dari X itu 100,3 dibagi 7004,8. Sama dengan ini hasilnya sekitar 0,0068. Ini ya. Oke, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah yang ini, yang 0,0068. Itu berarti ini adalah yang kontribusinya paling besar atau paling berpengaruh istilahnya. Paling besar. Oke. Oh iya, yang B-nya lupa ya, sorry ya. Gak apa-apa, kalian tulis, silahkan kalian tulis dulu. Ntar stop dulu videonya ya. Oke, kita hapus. Sorry. Ya udah kehapus ya. Gak apa-apa deh.
Oke, tadi kita punya Y sama dengan 4562,3 ditambah 0,047x1 ditambah 0,479 kali x2. Karena ini datanya cross section, kasih I, kasih I, kasih I, subscript I. Oke, untuk yang B, jika pada 1 tahun ke depan, ini seharusnya bukan 1 tahun ke depan ya, maka nilai GNP-nya mencapai 390 juta US dollar. Oh, berarti ini diketahui nilai X1-nya itu sebesar 390 dan indeks harganya X2 sebesar 170. Maka dugalah pengeluarannya. Oke, ya udah tinggal kita substitusiin aja ya. Berarti Y sama dengan, oh iya, kalau ada model berarti harus kasih topinya ya. Oke, berarti ini 4562,3 ditambah 0,047 kali X1-nya itu 390 ditambah 0,479, X2-nya 170. Oke, nanti hasilnya sebesar 4662,06. Tuh. Seperti itu ya. Oke, ini dihapus dulu. Tadi yang C-nya udah kita kerjain ya. Berarti yang D, menghitung nilai elastisitas. Oke, elastisitas. Rumus elastisitas untuk X1 berarti sama dengan delta X1 per delta delta Y dibagi delta X1 dikalikan dengan X1 per Y. Elastisitas X1 berarti delta Y per delta X1 kan ini sebenarnya adalah beta 1 ya, dikali X1 per Y. Nah, karena titiknya ada banyak, ya kan, data itu kan ada banyak ya, ada 10 tadi ya, maka kita bisa menggunakan rata-rata gitu. Jadi rata-rata X1 dibagi rata-rata Y, maka nilai elastisitas X1 itu sebesar beta 1 nilainya 0,047 kali rata-rata X1 itu sebesar 2500 ya, diketahui di soal, dibagi 6500. Ini nanti hasilnya 0,018. Lalu untuk yang X2 ini rumusnya beta 2 berarti ya, beta 2 dikali rata-rata dari X2 dibagi dengan rata-rata dari Y, sama dengan 0,479 kali rata-rata X2 sebesar 3800 dibagi dengan 6500, sama dengan 0,28. Oke. Dan juga kita disuruh interpretasikan ya. Oke, apa artinya 0,018? Di sini ya. Artinya jika X1 dulu ya, X1-nya tadi adalah impor. Jika impor meningkat sebesar 1%, karena elastisitas itu satuannya harus persentase ya, maka rata-rata Y itu adalah X1-nya bukan impor. X1-nya itu adalah GNP. Jika GNP meningkat sebesar 1%, maka rata-rata impor akan meningkat ya, karena kan tandanya positif, berarti dia harus berbanding lurus ya.
Kalau di sini kita nyebutkannya meningkat, maka di sini juga harus meningkat. Akan meningkat sebesar angkanya 0,018% dengan catatan ceteris paribus. Maksudnya X2-nya atau indeks harganya dianggap konstan. Nah, untuk yang 0,28 di sini interpretasikannya. Berarti jika GNP meningkat sebesar 1%, maka rata-rata impor kok rata-rata impor lagi? Kok GNP lagi sih? Sorry. Jika indeks harga meningkat 1%, maka rata-rata impor. Oh iya, kalau misalkan kita menduga nilai Y, berarti di sini Y-nya kan impor ya. Kita harus menggunakan kata rata-rata ya. Maka rata-rata impor, karena ini positif, berarti meningkat sebesar 0,28%. Akan dengan catatan harus ceteris paribus. Berarti dia menganggap impornya itu tetap. Oke, interpretasikannya seperti itu ya. Kelihatan nggak? Gini nih. Nah, berarti kelihatan ya. Oke, itu untuk jawaban yang D. Nah, untuk yang E, berarti kita hapus dulu ya. Silahkan stop dulu videonya, terus kalian tulis di catatan atau di kertas. Oke, untuk yang E-nya, seberapa bermanfaatkah regresi ini jika hanya menggunakan nilai GNP saja? Ini berarti X1 ya. Dia menggunakan gini maksudnya. Di soal yang E ini kita ubah dalam bentuk model regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 aja gitu. Oke, kita disuruh menjelaskannya menggunakan tabel ANOVA. Berarti ditulis dulu tabel ANOVA. Oke. Ini terus 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini ada sumbernya, ya kan? Di sini ada derajat bebas. Terus di sini ada jumlah kuadrat. KT ya maksudnya. KT. Di sini ada kuadrat tengah. Kuadrat tengah itu kok KT sih yang ini? Sorry. JK ini. JK, kalau yang ini KT. Terus ada nilai F-nya. Oke. Sumbernya ada 3 ya. Ada regresi. Terus ada sisaan atau error. Terus ada total. Oke, regresi. Karena ini menggunakan regresi linear sederhana, berarti derajat bebasnya lihat si X1-nya aja. Jangan warna biru deh ya, biar beda. Nah, lihat X1-nya. Ini kan jumlahnya nilai lihat variabel bebasnya maksudnya. Variabel bebasnya kan ada 1. Berarti DF regresi itu ada 1. Totalnya itu selalu N-1 kan? Ya, tadi N-nya berapa? Di soal N-nya 10. Berarti ini 10, ini 10 dikurang 1, N-1. 10 kurang 1 sama dengan 9. Berarti sisaannya N-2. N-2 sama dengan 10 dikurang 1, berarti 8. Oke. Dimana regresi DF-nya 1, sisaan DF-nya 8, total
9 karena 1 tambah 8 kan 9 ya hasilnya. Jumlah kuadratnya di sini nggak tahu, ya kan? Tapi totalnya diketahui, yaitu 104,796. Yang diketahui lagi kuadrat tengah residualnya itu 0,755. Oke, SSMS ini bahasa Inggris. SS itu maksudnya sum square. Kalau bahasa Indonesianya jumlah kuadrat. MS itu mean square. Bahasa Indonesianya kuadrat tengah. Oke, berarti kita cari pakai warna apa ya? Hijau ya. Oke, mencari jumlah kuadrat. Mencari jumlah kuadrat. Mana dulu yang bisa kita kerjainnya? Ini nggak bisa ya. Karena mencari jumlah kuadrat itu kita bisa menentukan dari kuadrat tengah dulu ya. Berarti di sini kan 0,755. Sisaannya DF-nya 8. Jumlah kuadrat itu kan kuadrat tengah itu rumusnya di sini rumusnya ya. KT di sini sama dengan JK dibagi DF. Berarti kalau mau mencari JK gimana? Kali silang aja ya, berarti JK sama dengan KT dikali DF gitu. JK KT JK untuk sisaan, JKS JK sisaan berarti 0,755. Berarti ini 8 dikali 0,755 sama dengan 6,04 gitu ya. Nah, karena ini udah dapat nih 6,04, berarti kita bisa mencari regresi. Bisa mencari JKR-nya. JKR itu JKR ditambah JKS itu kan JKT, JK total. Kalau total diketahui dan sisaan diketahui, mencari regresi caranya gimana? Berarti kurangin aja dari totalnya kan. 104 berarti 104 7,796 dikurang 6,04, hasilnya berarti 98,756. Oke, karena ini udah dapat, berarti kuadrat tengah regresi atau KTR yang bisa kita peroleh. Caranya yang ini ya, yang JK yang KT sama dengan JK dibagi DF. Berarti JK dibagi DF 98,756 dibagi 1. Berarti ya udah 98,756 ya. Kan dibagi 1 gitu. Mencari F. Mencari F itu berarti F sama dengan KTR dibagi KT KTR. KTR dibagi KTS. Nah, berarti F sama dengan 98,756 dibagi 0,755. Hasilnya berarti nilai F-nya itu adalah 130,8. Gitu. Oke, nanti diingat-ingat lagi gimana cara membuat tabel ANOVA, terus rumus-rumusnya masing-masing slotnya gimana, jangan sampai lupa. Oke, dan juga ditanya seberapa bermanfaat gitu. Seberapa bermanfaat itu maksudnya kita disuruh mencari nilai R square. R square itu rumusnya JK regresinya dibandingkan dengan JK totalnya. Tuh. Ini berarti 98,756 dibagi 104,796. Hasilnya itu sekitar 0,942. Atau kalau karena R square ini dalam persentase berarti 94,2%. Artinya apa ini? Kan seberapa bermanfaat, berarti keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 94,2%. Sisanya
yaitu 5,8 ya. 5,8 itu dijelaskan oleh error. Ini ya cara menginterpretasikannya. Oke, berarti seberapa besar manfaatnya? Ya udah berarti 94,2% gitu. Jadi kalau kalian menggunakan model yang tadi tuh yang Y sama dengan yang ini. Jadi ada 94,2% data yang bisa dijelaskan. Artinya sebanyak 94,2% yang benar semua gitu. Oke, kalau bisa mah 100% ya. Kalau 100% berarti semua datanya bisa nilainya itu sama dengan nilai dugaannya. Oke, berarti seperti itu ya. Oke, kita lanjutin ke soal yang nomor 3 ya. Seorang mahasiswa sedang mengkaji pengaruh pendapatan Y dan tingkat pendidikan kepala keluarga P terhadap konsumsi rumah tangga C. Oke, berarti kita tulis dulu bentuknya gini ya. C sama dengan fungsi dari Y dan P. Oke, berarti yang si C ini sebagai variabel dependen ya. Kalau yang ini sebagai variabel bebas. Oke, terus terhadap N-nya itu 28. Berarti dia mengamati 28 rumah tangga. N sama dengan 28. Dan koefisiennya semuanya udah diketahui ya. Oke, kita tulis dulu. Alfanya itu 10,43. Beta 1 sama dengan 0,6. Terus beta 2 sama dengan 1,9. Beta 3 itu sama dengan 1,95 dan beta 4 sama dengan 0,2. Oke. Dan definisi dari peubah daminya udah diketahui juga ya di soalnya. Lalu yang A, kita disuruh menuliskan persamaan regresinya. Oke, berarti kita tulis dulu persamaan regresi. Oke, berarti persamaan regresinya C sama dengan alfa ditambah beta 1 kali Y ditambah beta 2 kali dami 1 ditambah beta 3 kali dami 2 ditambah beta 3 kali dami 2 yang diinteraksikan dengan pendapatan terhadap Y, pendapatan itu Y maksudnya ya. Oke, berarti persamaannya C sama dengan alfanya 10,43 ditambah beta 1-nya 0,6 Y ditambah beta 2-nya 1,9 dami 1 ditambah 1,95 dami 2 ditambah beta 3-nya 0,2 dikali dami 2 interaksi dengan pendapatan. Oke, jadi persamaannya yang ini ya. Terus tuliskan modelnya untuk masing-masing tingkat pendidikan. Oke, kita disuruh memisahkan untuk setiap pendidikan. Pertama, yang ini dulu ya. Kalau yang pendidikannya itu SD dulu ya. SD. Berarti persamaan regresinya gimana? C sama dengan pakai yang ini nih. Nah, yang ini ya. Berarti 10,43 ditambah 0,6Y ditambah 1,9. Oke, dari definisinya D1 dan D2 pendidikan SD itu sama-sama 0 ya. Berarti ini 0 ditambah 1,95 kali 0 ditambah 0,2 dami 2 itu 0 Y. Berarti C sama dengan ini semuanya kan habis ya. Berarti 10,43 ditambah 0,6 kali Y. Itu untuk yang pendidikan SD. Kalau yang pendidikannya
SMP, kita tulis lagi di sini. Pendidikan SMP. Oke, kalau pendidikan SMP berarti gini ya, 10,43 ditambah 0,6Y ditambah 1,9. Dami satunya untuk SMP kan 1 ya. Ditambah 1,95, dami 2-nya 0, tambah 0,2 kali 0 kali Y. Berarti C sama dengan 10,43. Ininya aku pindahin ke kiri, tambah 1,9 ditambah 0,6 Y. Berarti C sama dengan 10,43 ditambah 1,9. Berarti 11,33 ya. Bener nggak? 3, 4 tambah 9, 3, 1. Iya benar. Ditambah 0,6 Y. Oke, yang membedakan SD dengan SMP yang mana? Oke, yang membedakan itu yang ininya nih, 1,9-nya ini. Oke, ini berarti aku tandain ya. Ini aku misalkan dengan C1. Oke, lanjut untuk yang pendidikannya SMA. Oke, pendidikan SMA. SMA. Berarti C sama dengan 10,43 ditambah 0,6Y ditambah 1,9 kali dami 1. Kalau untuk SMA itu 0 ya. Berarti 0 ditambah 1,95 kali dami 2-nya 1 tambah 0,2 kali dami 1-nya dami 2-nya 1 dikali Y. Berarti C sama dengan 10,43 ditambah 1,95 ditambah 0,6Y ditambah 0,2 Y. Atau ini aku pindahin dulu deh ke kiri biar nanti kelihatan bedanya ya. 10,43 ditambah 1,95 ditambah 0,2Y ditambah 0,6Y. Berarti C sama dengan 10,43 tambah 1,9. 3 tambah 5, 8. Ini 3. Ini 1 tambah 1 berarti ini 2, sini 1 ya. Ditambah 0,6 Y. Ini untuk persamaan regresi kalau dia pendidikannya SMA. Nah, perbedaannya yang ini. Antara SMA dengan SD, bedanya yang ini kan. Yang 1,95 ditambah dengan 0,2 kali Y. Ini aku misalkan dengan C2. Tuh, biar kelihatan bedanya ya. Atau gini aja, sorry. Jangan semuanya deh. Nah, yang ini aku misalkan sebagai C2. Nah, kalau yang ini aku misalkan sebagai C3. Kayak gitu ya. Nah, kalau perbedaan pendidikan SMA dengan SMP bedanya apa? Ya udah, berarti nanti cari dulu slope. Bedanya 0,05 ya. Karena kan ini 0,9. Kalau yang di SMA 0,1 kalau di SMP kan 1,9, kalau di SMA 1,95. Berarti dari segi konstanta bedanya udah 0,05 ya. Itu. Tapi kan di soalnya belum ditanyakan ya. Oke. Jadi untuk tiap pendidikan seperti ini ya. Regresinya kalau SD gimana, SMP gimana, sama SMA gimana. Nah, untuk yang C, apakah pengaruh pendapatan kepala keluarga terhadap konsumsi tergantung dari tingkat pendidikan? Jelaskan. Oke. Berarti untuk yang C,
ini ya. Nah, berarti untuk yang C mana sih ini? Pencet ya WA-nya. Oke, jadi kalau untuk yang C, apakah pengaruh pendapatan itu tergantung dari pendidikan? Oke, kita lihat dulu. Kalau yang SD, pengaruh pendapatannya berapa? Pengaruh pendapatan itu sebesar yang ada Y-nya, berarti 0,6 Y. Kalau yang SMP berarti pengaruh, ini pengaruhnya gini aja ya, pengaruhnya 0,6 Y juga kan, yang ini kan. Oke, kalau yang SMA ini pengaruhnya agak berbeda ya, 0,8. Oke, kesimpulan dari ketiganya. Oke, pertanyaannya, ketiganya sama nggak? Enggak ya, karena yang SMA itu beda sendiri nih. Nah, karena ada salah satu perbedaan, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti pengaruh pengaruh pendapatan berarti tergantung ya. Tergantung dari tingkat pendidikannya. Gitu. Kalau ditanya berapa besar pengaruhnya, berarti kalau dia SD itu 0,6, kalau SMP 0,6, kalau SMA baru dia 0,8. Kalau misalkan nanti di sini oh iya, kenapa bisa berbeda? Karena ada interaksi ya. Ada interaksi antara yang ini dummy 2 dengan pendapatan. Ya intinya pokoknya dummy-nya ada interaksi terhadap pendapatan. Itu yang membuat nilainya berbeda. Kalau misalkan nilainya sama, berarti kalau tidak ada interaksi antara dummy sama pendapatannya, berarti ini hasilnya 0,6 juga pasti gitu. Berarti kalau semuanya sama 0,6, kesimpulannya pengaruh pendapatan tidak tergantung dari tingkat pendidikannya. Gitu kesimpulannya. Oke ya. Untuk yang D. Oke, untuk yang D di sini, apakah konsumsi rumah tangga berpendidikan SMP berbeda dengan yang SD? Ujilah secara statistik. Oke, tadi perbedaan antara konsumsi C yang SMP dengan yang SD itu tadi nilainya berapa perbedaannya? Perbedaannya yang ini kan, C1 kan? Itu berarti kalau mencari pengujian statistik, uji statistik, apakah C1 ini yang nilai 1,95 itu benar 1,95 atau sebenarnya sebenarnya itu ya kalau secara statistik dia nggak 1,95 gitu, dia bisa nggak dianggap atau nilainya sama dengan 0. Jadi kalau menguji statistik seperti biasa kita menggunakan hipotesis ya. Hipotesisnya apa? Untuk H0 dan H1 tuh. Kalau H0 kita menganggap C1-nya itu sama dengan 0. Ingat ya, kalau null hipotesis kan itu selalu ada tanda sama dengan. Tapi kalau H1 itu berarti C1-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau uji statistik kita memerlukan taraf nyata. Anggaplah kita taraf nyatanya berapa ya? 5% ya. 5% atau sama dengan 0,05. Oke, kalau misalkan kesimpulannya kan nanti hasilnya kan 2 ya. Hasilnya 2. Kalau misalkan T hitung itu lebih besar dari T alfa sama dengan 5% itu, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti tolak H0.
Tapi kalau misalkan T hitung lebih kecil dari T alfa sama dengan 5%, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak. Tolak H0. Ya udah, berarti maksudnya kalau misalkan T hitung lebih besar dari T alfa sama dengan 5%, ya kalian milihnya H1. Kalau yang ini tidak tolak H0, kalian milihnya H0 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kalian milihnya H1, kesimpulannya apa? Kalau kalian milihnya H1, kesimpulannya kalian menganggap kalau berarti ada perbedaan ya. Apa tadi? Kita lihat dulu soalnya. Berarti konsumsi rumah tangga yang berpendidikan SD berbeda dengan yang berpendidikan SMP. Tuh, berarti kalian menganggap iya emang beda gitu. Kalau ditanya berapa bedanya, ya ini nilainya yang 1,95 ini. Tuh. Tapi kalau misalkan kalian milih H0, kesimpulannya apa? Berarti konsumsi rumah tangga yang berpendidikan SD berarti apa? Karena ini sama dengan 0, berarti bahasanya tidak berbeda dengan yang berpendidikan SMP. Titik. Oke, gitu ya. Karena ini ada tidak sama dengan 0, ya udah berarti kalian menganggap dia beda gitu. Warna beda aja deh. Karena tidak sama dengan 0, ya udah kalian nganggapnya berbeda. Tapi kalau dia sama dengan 0, kalian milih H0, berarti dia ya tidak berbeda gitu. 0 ya. Gitu. Kalau 0 kan berarti nggak beda gitu. Kalau berbeda ya udah angkanya bukan 0, yaitu sebesar angkanya bukan 0, berarti sebesar 1,95 ini. Gitu. Itu kalau mengujinya secara statistik. Benar nggak sih ini bedanya tuh 1,95 gitu? Atau bukan? Atau nggak ada bedanya sebenarnya? Gitu ya. Dan yang terakhir yang E, tentukan perbedaan konsumsi rumah tangga yang berpendidikan SMA dengan yang SD jika pendapatannya sama. Oke, kalau kita mau cek konsumsinya beda apa enggak gitu, atau berapa perbedaannya, berarti kita harus ceknya dari regresi masing-masing pendidikannya. Oke, kita tulis dulu. Kalau dia pendidikannya untuk yang SD tadi hasil regresinya gimana? C sama dengan, cek dulu di sini ya. Nah, yang ini. Berarti C sama dengan 10,43 ditambah 0,6 Y. Tapi kalau yang SMA hasil regresinya yang mana? Yang ini ya. Yang 12,38 ditambah 0,6 Y. Oke, sekarang kan ditanya, tentukan perbedaannya. Nah, perbedaannya di mana? Yang udah ditandain ini. Jadi ini dipecah dulu ya. Jadi ubahlah persamaan ini menjadi persamaan yang ini. Pokoknya ada unsurnya gitu. Ada unsurnya. Jadi kita nulisnya gini kan, kalau ada unsur yang di atas yang ini berarti C sama dengan 10,43 ditambah 0,6 Y. Kita tulis dulu ininya, baru kita tulis perbedaannya kan, yaitu si C2 dan C3 ditambah C2 ditambah C3. Berarti C sama dengan 10,43 ditambah 0,6 Y ditambah C2-nya berapa? 1,95 ditambah C3-nya berapa? 0,2 Y. Berarti kesimpulannya apa?
perbedaan konsumsi antara SD dan SMA itu sebesar C2 ditambah C3. Berarti inilah perbedaannya. Berarti perbedaan konsumsi rumah tangga antara berpendidikan SD dengan SMA sebesar berapa? 1,95 ditambah 0,2 Y. Berarti yang jawaban perbedaannya itu adalah sebesar yang ini. Gitu. Oke? Gitu ya. Nah, karena semua soalnya sudah dijawab, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke, karena tulisannya juga jelek, mungkin nggak kebaca, ya mudah-mudahan langkah-langkahnya kalian bisa paham ya. Oke, karena sudah semua soalnya sudah dijawab, berarti cukup sekian untuk mentoring ekonometrika 1 kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.